Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2720 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan berbagai macam nasihat kepada para hamba Tuhan, kepada jemaat, supaya mereka hidup dalam kebenaran firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama ayat 1 perhatikan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, haleluya. Saudara, firman Tuhan ini memberi pesan kepada kita semua supaya berdirilah teguh dalam Tuhan. Artinya apa saudara? Kuatkan imanmu. Amin. Rasul Paulus mau memberikan nasihat kepada kita semua bahwa sekalipun kita sudah aktif terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak berarti kita bebas dari masalah. Tidak menjamin buat saudara dan saya untuk terlepas dari semua pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan, cobaan pasti datang menyerang setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semakin saudara dan saya dekat kepada Tuhan, semakin kuat badai menghantam saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara dan saya hidup dalam Kristus. Iblis gak suka saudara dekat, lekat erat dengan Tuhan. Makanya berbagai macam tantangan, cobaan, badai dalam kehidupan kita menerpa saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita meragukan Tuhan. Supaya kita meninggalkan Tuhan. Itu tujuan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada kita semua. Berdirilah teguh. Kuatkan imanmu. Jangan goyah. Tetap setia dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Sampai Tuhan panggil, tetap setia. Amin.
Haleluya. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen gak kuat menghadapi semua tantangan, persoalan, pergumulan. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya apa saudara? Menjual iman mereka hanya karena hal-hal atau perkara-perkara dunia. Bapak Ibu Saudara, berdirilah teguh. Sebab iman yang kita punya itu memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu saudara, tetap kuat. Amin. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Haleluya. Pesan yang kedua, ayat 2 perhatikan. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati. Supaya apa? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan yang kedua, sehati sepikirlah kamu dalam Tuhan. Satu atau kompaklah saudara, satu dengan yang lain. Jangan sampai saudara membawa nama Tuhan, tetapi saudara tidak mau bersatu satu dengan yang lain. Mengaku hamba Tuhan, tapi sering memprovokasi anak-anak Tuhan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa yang Tuhan kehendaki di antara kita gereja Tuhan adalah persatuan. Ketika kita bersatu, kita kuat. Kita bersatu, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, hebat, luar biasa Tuhan karyakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan mau kita tetap kompak, satu. Sebab kita adalah satu tubuh. Kristus adalah kepala kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah hati dan pikiranmu itu satu dengan yang lain. Amin. Saudara, memang kadangkala dalam rapat kita bisa saja dalam rapat itu mengemukakan apa yang menjadi pendapat kita. Dalam rapat itu mungkin kita bisa saja masing-masing mempertahankan apa yang kita mau. Tapi saudara ingat, kita harus bersatu. Amin. Di rapat mungkin agak sedikit panas, tapi apapun keputusan yang diambil, saudara sebagai pendukung atau tidak mendukung, ketika keputusan itu diambil, saudara harus mendukung. Amin. Itu yang dimaksudkan dari firman Tuhan ini, sehati sepikir. Amin. Mungkin memang awal kita berdebat. Mungkin memang awal kita gak setuju dengan pendapat orang. Tapi ketika itu sudah menjadi satu keputusan dalam pelayanan, mau tidak mau saudara harus mendukung. Amin. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan berkenan. Tuhan tidak berkenan pada perceraian. Tuhan tidak berkenan ketika gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, gontok-gontokan satu dengan yang lain, lalu pecah. Tuhan gak berkenan itu. Tuhan berkenan ketika kita tetap satu. Amin. Tetap kompak. Sehati sepikir. Oh haleluya. Hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan memenuhi semua orang-orang percaya. Amin. Sehingga melalui kita ada banyak kuasa Allah, mujizat, tanda-tanda heran akan terjadi ketika gereja Tuhan bersatu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan ayat 2 di sana, di mana Rasul Paulus menasihati Eudia dan Sintike, sepertinya mereka ini sedang ada dalam permasalahan. Mereka bisa saja sedang terjadi perselisihan antara Eudia dan Sintike. Makanya pesan firman Tuhan ini supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Kalau di ayat 3, Rasul Paulus meminta supaya Sunsugos menolong mereka, Eudia dan Sintike, supaya mereka kompak kembali. Satu dalam Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bersatu,
itu akan sangat-sangat rawan, akan sangat-sangat lemah, membuat iblis berkuasa atas kita. Karena apa? Karena kita suka perpecahan, karena kita tidak mau bersatu, akhirnya dipakai iblis, berakhir dengan hancur berkeping-keping. Gereja Tuhan, mari kita bersatu. Amin. Karena di saat kita sehati, sepikir, satu, kompak, oh haleluya, kita akan melihat mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib luar biasa. Tuhan akan nyatakan kepada kita gereja Tuhan ketika kita bersatu. Haleluya. Yang ketiga, pesan Rasul Paulus kepada kita semua. Ayat 3 perhatikan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, setialah berjuang dalam pekabaran Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan amanat agung ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari bahwa amanat agung ini adalah perintah Tuhan yang paling dasar. Kita harus pergi jadi saksi Tuhan. Kita harus memberitakan, menceritakan tentang Injil. Injil ini bicara tentang siapa? Injil ini bicara tentang Yesus. Ceritakan tentang Yesus kepada siapapun orang yang kita temui, kita jumpai. Ceritakan kepada mereka tentang Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita tuntaskan ini. Supaya apa saudara? Supaya semua orang mendengar Injil, Tuhan Yesus segera datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan nasihat supaya kita setia dalam perjuangan ini. Setia dalam pemberitaan kabar baik ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga mau memberikan satu pemahaman kepada kita. Mari kita saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Saudara, Rasul Paulus melihat bahwa Euodia dan Sintike ini, mereka ada dalam situasi yang panas sehingga mengganggu dalam pemberitaan Injil. Makanya Rasul Paulus mengutus Sunsugos, teman seperjuangan dalam pelayanan dalam pekabaran Injil, untuk memberi mereka nasihat. Supaya mereka sehati sepikir, kompak. Saudara perhatikan, posisi Sunsugos. Dia adalah teman sekerja, teman seperjuangan dalam pekabaran Injil. Diutus untuk menolong Euodia dan Sintike. Saudara, saya melihat di sini, dalam pekerjaan Tuhan, kita harus kerja tim. Amin. Kita harus bergandengan tangan satu dengan yang lain. Saling tolong menolong. Jangan menutup mata ketika kita tahu atau kita melihat, kita mendengar ada teman kita, ada masalah, ada persoalan. Saudara, mari kita saling tolong menolong. Kita bantu mereka yang sedang ada dalam masalah, ada dalam konflik. Mari saudara kita membawa damai. Sehingga dalam pekerjaan Tuhan ini tetap kompak. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat dalam perjuangan ini, dalam pemberitaan kabar baik ini. Tetap berjuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan ini bersama-sama. Haleluya. Tetap setia dalam perjuangan pekabaran Injil. Haleluya. Yang keempat, pesan firman Tuhan ayat 4, perhatikan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Haleluya. Saudara, memang unik dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tema utamanya sukacita. Padahal surat ini ditulis Rasul Paulus di dalam penjara. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat dalam persoalan, dalam pergumulan, apapun
apapun yang menghimpit, yang menekan kita, tetap lakukan dengan sukacita. Amin. Karena apa, saudara? Karena Rasul Paulus tahu yang Tuhan lihat itu bukan hasil, bukan bagaimana kita lakukan, tetapi hati kita lah yang dilihat Tuhan. Motif dan modus kita, Tuhan yang tahu. Karena ada banyak orang melayani hanya pencitraan, hanya karena ingin populer. Karena kalau sudah populer, saudara sudah pasti cuan-cuan akan mengalir. Dia mencari keuntungan dalam pelayanan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita lakukan dengan sukacita. Saudara, saya percaya kalau sesuatu kita lakukan dengan sukacita, pasti hasilnya bagus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Saudara, pelayanan sekecil apapun itu kalau kita kerjakan dengan segenap hati, haleluya, surga pasti akan merasakan sentuhan pelayanan yang kita lakukan dengan sukacita. Saudara, mungkin pelayananmu hebat, diakui. Main musik saudara bagus. Suara saudara merdu sekali. Pelayanan saudara luar biasa. Tapi kalau itu tidak keluar dari hati saudara, sehebat apapun saudara, Tuhan tidak akan lihat. Tapi kalau saudara melakukannya dengan segenap hati, dengan sukacita, haleluya, Tuhan pasti akan tertuju kepada saudara. Amin. Makanya saudara lakukan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan sukacita. Saya percaya orang yang melakukan dengan sukacita karena dia cinta Tuhan. Saudara yang mulai kehilangan sukacita, mulai pudar cintanya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan. Lakukan segala yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sukacita. Yang terakhir, pesan firman Tuhan kepada kita ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oh haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan yang terakhir hari ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah berkat bagi semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan pencitraan. Tapi mari kita mau jadi berkat bagi semua orang. Supaya apa saudara? Supaya orang dapat melihat Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dengan demikian kita jadi saksi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah berkat. Mari kita berbuat baik kepada siapapun. Saudara, setiap hari kita punya banyak kesempatan untuk berbuat baik. Pertanyaannya, sudahkah kita berbuat baik hari ini? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sekarang kita masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk jadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.